Baru saja dilantik Risma langsung bekerja. Tak khawatir terjangkit corona, ia pun belusukan. Mungkin Risma tahu kalau corona itu tidak mudah mengena orang-orang di bawah garis kemiskinan yang selama ini jarang diperhatikan. Yang sering terdengar COVID mudah terkena di ruangan ber-AC, gedung bagus, bahkan dengan perawatan kebersihan ruangan. COVID pun mudah menjalar. Sedangkan kalau diperhatikan dengan jeli, mulai dari ojol sampai petugas pengangkut sampah ataupun pemulung dan gepeng, jarang sekali kena COVID. Masih ingat dulu dengan orang yang pertama dinyatakan terkena COVID-19 di Depok? Ibu dan anak si pemilik rumah terjangkit COVID, sedangkan pembantu atau tukang kebunnya yang berinteraksi dengan si pemilik rumah sehat-sehat saja. Jadi mungkin saja juga Tuhan tidak ingin memberikan beban yang sangat besar kepada kaum papa atau orang-orang yang masih hidup dengan kesulitan ekonomi yang sangat mengkhawatirkan. Sudah cukup penderitaan karena kesulitan ekonomi. Jika ditambah penyakit yang misterius ini, selain kepasrahan tak ada lagi yang bisa dilakukan. Jakarta seharusnya sudah maju, masalah-masalah sosial seharusnya juga sudah teratasi dengan sangat baik. Sehingga dengan beban COVID yang melanda ini, tidak makin memperburuk keadaan, tapi malah bisa ditangani dengan sangat rapi. Tapi sayangnya, Jakarta didominasi oleh orang-orang yang mabok agama. Akhirnya memilih gubernur bukan berdasarkan kinerja dan cita-cita sosial yang luhur, tapi hanya berdasarkan sok religius. Warga yang mabok agama ini memang sudah digiring sedemikian rupa. Ini akibat kemandirian berpikir tidak ditanamkan sejak dini, yang ada malah doktrin dan doktrin. Dan parahnya, kebencian dengan baju agama masih masif diajarkan anak-anak. Masih ingat kan bagaimana gerombolan 212 itu pernah mengajarkan anak-anak nyanyi-nyanyi penggal kepala? Awas neraka adalah cara jitu menakut-nakuti warga. Apalagi mayat tidak disolatkan pun menjadi ancaman yang memberikan kesan bahwa surga itu dikuasai oleh si pengancam itu. Beberapa tokoh agama secara tidak langsung telah ikut membuat Jakarta rusak secara perlahan-lahan. Dengan jualan agama, warga mendapatkan gabener yang licik, penuh intrik, dan mulutnya berbusa-busa dengan ragam retorika. Retorika Gubernur hanya menghasilkan kentut yang muter-muter bulat-bulat, membuat drama-drama cermin, drama-drama gemetar, dan sekian banyak drama yang tidak akan memajukan kota Jakarta. Dan bahkan retorika Gubernur tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial yang sudah semakin semerawut di Jakarta ini. Maka kehadiran Risma sebagai Menteri Sosial bisa dilihat sebagai angin segar bagi warga yang selama ini kecewa. Tapi entah berapa lama Bu Risma bisa bekerja dengan baik, atau berapa lama dia bisa bertahan dengan kinerjanya di tengah arus politik yang kejam dan licik ini. Pasalnya Risma sudah dinilai sebagai ancaman. Baru saja belusukan sudah dinilai sebagai ancaman. Inilah model politik di negeri ini. Ibarat di dunia perdagangan ada produk baru yang launching sudah menyedot perhatian warga. Maka produksi jenis yang sudah ada lebih dulu langsung merasa terancam. Bukankah kedua produk ini bisa bekerja sama? Tapi dalam politik di negeri ini sama juga dalam dunia bisnis. Kerjasama itu berlangsung kalau saling menguntungkan. Politisi bisa melakukan deal-deal asal cocok jatahnya. Jadi simpel saja sih. Nah, Risma dengan karakter pekerja ini lebih cocok kalau bekerja sama dengan Ahok. Tapi sayangnya yang jadi gubernur sekarang bukan Ahok. Jika Risma sekarang bekerja sama dengan Anies, ini akan sulit terwujud. Irama Anies selain lamban juga mengawan-awan, sehingga pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah sosial di Jakarta tidak akan pernah maksimal. Maka yang menyebabkan Anies terancam citranya bukan karena Risma jadi Menteri Sosial dan bekerja dengan maksimal, namun Anies sendirilah yang mengancam dirinya sendiri. Ancaman itu sudah ditanamnya sejak dia mencalonkan diri jadi gubernur dan berkampanye dengan sangat kotor, yaitu menggunakan agama sebagai alat bukan sebagai inspirasi. Citra Anies pasca lengsernya Ahok sudah ambruk, hanya karena teriakan segelintir orang, seolah-olah Anies ini membawa masa depan yang lebih baik bagi Jakarta. Namun kebenaran itu terbukti seiring dengan waktu. Anies pun telah membuat blunder, termasuk melonggarkan acara kawinan anak Rizik Syihab. Lalu kini dipertanyakan apa benar dia kena COVID atau pura-pura saja supaya nggak didatangi penyidik. Sebenarnya tidak sulit kalau Anies mau citranya tetap melejit, bahkan 10 orang macam Risma yang dikirim tak akan bisa melengsarkan Anies. Itu kalau Anies memang bisa bekerja dengan maksimal. Tapi kalau cuma jago retorika, ya sama saja kentut. Karakter pekerja dan yang punya kepedulian sosial tinggi kepada rakyat miskin seperti Risma adalah tipe yang sangat dibutuhkan dan didambakan rakyat. Kenapa bisa demikian? Ini bukan hanya tipe karakter yang langka, tapi karena sebagian besar politisi dimulai dari Orde Baru hingga kini hanya mementingkan deal-deal politik atau kue kekuasaan yang mengabaikan nasib rakyat yang terpinggirkan.
termasuk bagaimana sistem pendidikan itu seharusnya memiliki peran yang dapat menggerus mental kemiskinan, mabok agama, dan atau jualan agama untuk kekuasaan. Jadi citra Anies terancam bukan karena Risma, tapi karena Anies saja yang gak bener selama ini. Betul tidak? Jadi, bagaimana menurut Anda?